Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di perkuliahan Etika Profesi Hukum. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kode etik profesi advokat, hari ini kita akan mempelajari tentang kode etik profesi notaris. Apa dan bagaimana kode etik profesi notaris ini? Mari kita simak pada kesempatan perkuliahan pada hari ini. Yang pertama, apa pengertian dari kode etik notaris? Kode etik notaris itu dikatakan sebagai kode etik adalah merupakan keseluruhan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia atau yang disingkat ini, yang selanjutnya disebut perkumpulan, berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan Garing atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus. Jadi, kode etik notaris itu merupakan kode etik yang harus dipatuhi oleh segenap orang yang menjalankan profesi sebagai notaris, juga bagi mereka yang menjalankan profesi sebagai notaris sementara atau notaris pengganti atau notaris pengganti yang bersifat khusus. Lalu apa definisi operasional dari pelanggaran, kewajiban, larangan, sanksi, dan juga eksekusi yang diatur dalam etika profesi notaris? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan atau yang sudah saya berikan terkait dengan aturan kode etik profesi notaris dan juga kode etik profesi PPAT, silahkan nanti bisa dipelajari oleh kalian bagaimana detailnya terkait dengan definisi operasional yang ada dalam ketentuan umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional yang bersifat penting saja, yakni yang pertama pelanggaran. Apa yang dimaksud pelanggaran dalam kode etik profesi notaris? Pelanggaran adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi. Jadi pelanggaran itu merupakan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan profesi notaris. Jadi sekali lagi dalam menjalankan profesinya. Kalau di luar profesinya maka tidak dapat dikatakan dia melanggar sebuah kode etik yang sudah digariskan dalam kode etik notaris. Maka terhadap pelanggaran tersebut dia dapat diberikan atau dianggap melanggar ketentuan kode etik atau disiplin organisasi, dalam hal ini adalah disiplin organisasi notaris. Yang kedua, definisi yang harus kalian ketahui adalah tentang kewajiban. Apa itu kewajiban menurut kode etik profesi notaris? Kewajiban adalah sebuah sikap atau perilaku atau perbuatan bahkan tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Jadi kewajiban itu mencakup sikap, perilaku, perbuatan, dan tindakan yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh anggota perkumpulan, baik oleh notaris, notaris sementara, notaris pengganti, maupun notaris pengganti khusus yang harus dijalankan dalam menjalankan profesi notaris. Sehingga kemudian kewajiban-kewajiban ini harus dilakukan oleh seseorang yang menjalankan profesi notaris sehingga ia dalam hal menjalankan profesinya itu tidak dianggap sebagai profesi yang bertentangan dengan kode etik dan profesi notaris. Yang ketiga itu adalah definisi tentang larangan. Larangan di sini yakni mencakup sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan. Jadi hampir sama dengan kewajiban ya. Akan tetapi yang larangan ini yakni ia yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris
yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Jadi di sini terdapat perbedaan antara pelanggaran dan juga larangan. Jadi kalau pelanggaran itu dia sudah melakukan perbuatan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris, sedangkan larangan merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai notaris. Sedangkan definisi operasional yang keempat adalah tentang sanksi. Sanksi di sini diartikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana maupun upaya dan sifat pemaksa untuk ditaati dan juga dijalankan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi. Jadi sanksi-sanksi ini berbagai macam, nanti kita akan pelajari sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada seseorang yang menjalankan profesi notaris. Yang kelima, definisi operasional yang terakhir adalah tentang eksekusi. Eksekusi di sini diartikan sebagai pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan yang bersifat pasti untuk dijalankan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Jadi eksekusi ini adalah merupakan pelaksanaan terhadap sanksi yang diberikan kepada notaris yang melanggar atau dianggap bertentangan dengan kode etik yang sudah digariskan. Lalu apa yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kewajiban, larangan, dan pengecualian dari notaris? Jadi dalam kode etik profesi notaris itu diatur tentang kewajiban, larangan, dan juga pengecualian. Jadi kewajiban-kewajiban notaris itu diatur dalam pasal 3 Kode Etik Profesi Notaris dan juga yang berkaitan dengan larangan diatur dalam pasal 4 Kode Etik Notaris dan juga pengecualian juga diatur dalam pasal 5 Kode Etik Notaris. Jadi silakan nanti kalian dapat membacanya sendiri Kode Etik Notaris sebagaimana terlampir atau sebagaimana yang telah saya berikan terkait dengan Kode Etik Notaris yang sudah saya share di web kuliah ataupun WA dari mahasiswa sekalian. Lalu apa sanksi yang dapat diberikan kepada seorang notaris yang melanggar kode etik profesi notaris? Yang pertama yakni sanksinya berupa teguran. Teguran bisa secara lisan maupun secara tertulis terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik secara ringan. Kemudian yang kedua dapat berupa sanksi peringatan. Jadi terhadap notaris yang bersangkutan diberikan peringatan. Kalau misalnya peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka dapat diberikan sanksi yang lebih berat, yakni sanksi berupa sanksi skorsing atau pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan sehingga selama masa skorsing dia tidak dapat menjalankan profesi sebagai notaris. Yang keempat, sanksi dapat berupa on-setting atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan. Jadi kalau misalnya mereka melakukan sanksi yang bersifat berat, atau kode etik yang bersifat berat, maka kepada yang bersangkutan dapat dilakukan pemecatan dari keanggotaan perkumpulan. Kemudian sanksi yang paling berat dalam kode etik profesi notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Jadi kalau on setting itu masih diberhentikan secara hormat, akan tetapi sanksi yang kelima ini adalah sanksi yang paling berat, yakni pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Lalu bagaimana mekanisme dan tata cara kita dalam hal mengadukan atau mengadili terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik notaris? Jadi struktur dan tata cara penanganan pelanggaran kode etik profesi notaris itu bertingkat. Yang pertama, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama. Artinya dia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah masing-masing. Jadi Dewan Kehormatan Daerah ini biasanya itu berada di kabupaten atau kota notaris yang bersangkutan tempat ia bekerja. Misalnya di Kabupaten Tegal atau di kota Semarang misalnya, maka dia diadili oleh tingkat pertama Dewan Kehormatan Daerah yang bersangkutan. Yang kedua,
yakni apabila kemudian dirasa bahwa penjatuhan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dirasa tidak adil, maka dapat dilakukan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Biasanya Dewan Kehormatan Wilayah ini itu dibentuk atau kemudian dia berada di provinsi masing-masing wilayah yang ada di daerah tempat notaris tersebut bekerja. Misalnya kalau di Jakarta, maka dia Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan Wilayah Notaris DKI Jakarta, atau misalnya Dewan Kehormatan Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat akhir atau apabila dirasa putusan tingkat banding maupun tingkat pertama tidak adil, maka dapat dilakukan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir oleh Dewan Kehormatan Pusat. Biasanya Dewan Kehormatan Pusat ini terletak di ibu kota negara, dalam hal ini adalah di DKI Jakarta. Inilah tentang penjelasan terkait dengan kode etik profesi notaris. Silakan untuk profesi PPAT tidak jauh berbeda, silakan dapat kalian pelajari di kode etik profesi PPAT yang sudah saya berikan atau sudah saya share di web kuliah maupun di WA kalian. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.